Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu pada minggu ke-6 pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 PKBM Go Digital. Nah, teman-teman, kemarin pada pertemuan 1 2 3 4 kita sudah mempelajari bagaimana ketaatan itu berdasarkan Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Na'al. Nah, hari ini pada minggu ke-6 ini atau pertemuan kita setelah asesmen, kita akan belajar yaitu adalah iman kepada hari akhir. Nah, jadi teman-teman, iman pada akhir-akhir ini biasa kita sebut kiamat. Nah, itu ada kiamat sugra maupun kiamat kubra untuk beberapa pertemuan ke depannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembelajaran minggu ini. Bekal pulang membangun tanggung jawab melalui kesadaran akhirat. Dengan saya sendiri, Ari Chandra, biasa dipanggil Pak Ari, Kak Ari maupun Bang Ari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, teman-teman silakan cari tempat yang nyaman dulu. Silakan ambil bukunya, silakan ambil penanya, silakan ambil minumnya biar nanti fokus untuk memperhatikan video yang saya jelaskan pada pertemuan ke-6 ini. Nah, jika bumi berguncang sedikit saja kita sudah sangat panik. Bagaimana jika dihancurkan secara total? Ini adalah bentuk bahan renungan kiamat teman-teman. Kita yang ada di bumi saat ini, kita diguncang sedikit oleh gempa yang paling tinggi saja 5,5 skala Richter, kita sudah panik. Kita sudah ketakutan, kita sudah berhamburan keluar rumah. Bagaimana jika nanti kiamat kubra, kiamat besarnya teman-teman. Bumi dihancurkan, gunung-gunung berterbangan, bak bulu-bulu yang berterbangan. Apakah itu akan sangat mengerikan? Apakah sangat tidak teman-teman? Inilah bentuk bahan renungan kiamat kita pada pembelajaran minggu. Nah teman-teman, jadi jika bumi berguncang sedikit saja kita sudah panik, bagaimana jika dihancurkan secara total? Inilah bentuk bahan renungan kita pada. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita akan belajar memahami kiamat. Apa itu kiamat sendiri? Mengenal perbedaan antara peringatan di dunia, sugra, dan kehancuran alam semesta kubra. Jadi teman-teman, kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugra, itu adalah kiamat kecil, yang bisa dirasakan oleh semua umat manusia yang ada di dunia. Dan kehancuran alam semesta kubra, itu yang tidak dirasakan oleh umat muslim teman-teman. Jadi, untuk kehancuran dunia nanti semua orang muslim tidak merasakannya karena kita hanya sebatas di kiamat sugra saja atau kiamat kecilnya. Bagaimana fenomena-fenomena kiamat-kiamat kecil nanti yang akan kita rasakan teman-teman. Jadi inilah bentuk bahan pertimbangan kita selagi kita hidup di dunia. Selanjutnya itu adalah dua jenis kiamat yang sudah saya katakan tadi, kiamat sugra atau kecil. Kiamat sugra adalah berakhirnya kehidupan sebagian makhluk atau sebagian alam. Ini adalah bentuk peringatan Allah kepada manusia agar senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal. Contoh, kematian seseorang, kecelakaan atau bencana alam lokal. Jadi teman-teman, kematian, kecelakaan dan bencana itu adalah bukti kecil dari kiamat sugra atau peringatan dari Allah bahwasannya akhirat itu nyata. Kiamat itu nyata teman-teman, tapi terkadang kita lupa untuk menafsirkan. Kita hanya tahu, oh ini hanya kecelakaan, ini hanya peringatan, tapi kita sangat lupa bahwasannya peringatan itu adalah bentuk dari kiamat sugra itu sendiri teman-teman. Atau kiamat kecil yang sudah kita rasakan, yang sudah kita saksikan selama kita hidup di dunia. Berbeda dengan kiamat sugra, itu adalah kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan abadi di akhirat. Contohnya ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, maka seluruh alam semesta akan hancur.
seluruhnya tuh, dari arah timur air laut naik, dari arah barat air laut naik, gunung-gunung berhamburan, tanah-tanah retak, semuanya hancur ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, teman-teman. Maka setelah itu kita akan menjalani kehidupan kedua, yaitu adalah kehidupan alam akhirat, yang dimana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, teman-teman. Jadi dua jenis kiamat ini perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman catat bahwasanya ini nanti akan masuk di asesmen itu sendiri. Selanjutnya itu adalah kiamat sugra atau peringatan alam. Nah, ini seperti contohnya itu adalah fenomena geologis. Secara sains, bumi memang memiliki kerapuhan, patahan, lempeng tektonik atau gempa. Teguran ilahi bagi orang beriman ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan kiamat sugra, muhasabah. Setiap getaran bumi seharusnya menggetarkan hati kita untuk bertaubat dan kesadaran diri, hiduplah untuk hari ini saja, YOLO atau keliruan, karena ada pertanggungjawaban kelak, teman-teman. Selanjutnya adalah bentuk kiamat sugra. Itu ada yang sudah kita bahas tadi di awal. Yang pertama adalah bencana alam, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Penyakit dan wabah. Ini adalah bentuk dari kiamat sugra atau peringatan kecil dari Allah. Penyakit salah satu contohnya adalah COVID-19 kemarin, teman-teman. Itu adalah bentuk dari peringatan kiamat sugra, bahwasannya kita sudah diperingati oleh Allah. Dan kematian individual berakhirnya batas usia atau ajal itu adalah bentuk dari kematian itu sendiri, teman-teman, atau kiamat sugrah dari peringatan Allah. Dan adapun kiamat kubrah atau kehancuran total, bahari berakhirnya semesta. Berbeda dengan kiamat sugra, kiamat kubra adalah peristiwa maha dahsyat yang menghancurkan tatanan seluruh tata surya dan alam semesta. Bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihamburkan seperti bulu, dan lautan meluap. Ini adalah janji Allah yang pasti terjadi sebagai batas akhir kehidupan panah dunia. Teman-teman, ini adalah bentuk renungan kita untuk bertaubat, untuk beramal setiap harinya, karena kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan terjadi kiamat, tapi Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk, telah memberikan bocoran tanda-tanda kiamat itu sendiri, teman-teman. Jadi, kita tidak tahu kapan pastinya, entah besok, entah lusa, entah 100 tahun lagi, entah 200 tahun lagi, kita tidak tahu, teman-teman, kapan terjadinya kiamat itu atau terjadinya kehancuran total alam semesta. Tapi yang pasti, umat muslim tidak bakal menyaksikan kehancuran total isi dunia ini, teman-teman. Kita tidak akan melihat bintang-bintang berjatuhan, kita tidak akan melihat gunung-gunung dihamburkan, bumi dilipat, itu tidak, teman-teman. Allahu a'lam bisawab, teman-teman. Kita tetaplah beriman, tetaplah beramal soleh, dan berdoa kepada Allah agar kita istiqomah di jalan di agama Islam ini sendiri, teman-teman. Dan adapun dalil nakli, Quran surah Al-Zalzalah ayat 99, di surat 99 ayat 1 dan 2. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi sudah diperingatkan, teman-teman, di surat Al-Zalzalah itu sudah diperingatkan bahwasannya kiamat itu pasti akan terjadi, tapi kita sebagai hamba Allah, kita tidak tahu kapan terjadinya, teman-teman. Jadi mulai dari kini kita mempersiapkan diri, termasuk saya sendiri, bermunasabah diri. Saya jujur, saya masih banyak sekali kurangnya, dan kita semuanya, teman-teman, semoga kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan adapun refleksi kerapuan dunia, sejarah bencana sebagai bukti. Kita sering mendengar dan melihat sisa-sisa kehancuran, likuifaksi atau gempa tektonik masa lalu. Fakta geologi membuktikan bahwa bumi terus bergerak dan rapuh. Jika alam saja memiliki siklus penghancuran lokal secara spesifik, maka secara logis pencipta juga merencanakan siklus penghancuran total untuk menghancurkan dunia yang telah dibuatnya. Nah, mengapa harus ada kiamat, teman-teman? Yang pertama, menegakkan keadilan sejati atau Yaumul Mizan. Banyak perubahan baik dihargai di dunia dan banyak yang tidak dihargai. Pertanggungjawab itu pasti kekal. Yang kedua, rem internal manusia atau muhasabah untuk keyakinan kiamat jika kita berbuat maksimal, teman-teman. Dan pendorong semangat beramal visioner agar kita menjadi orang yang tahu dan insannya, dan menjadi orang yang beriman dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, teman-teman, kapan giliran saya? Kematian, Kema Sugra tidak pernah menunggu kita siap. Orang yang cerdas adalah senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal terbaiknya mulai hari ini. Jadi, teman-teman, persiapkanlah dirinya sebaik mungkin karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana dunia ini berjalan. Allahu a'lam bishawab. Dan ini adalah sisi diskusi atau pertanyaan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau menambahkan sharing-sharing diskusi ini, boleh di kolom komentar di LMS kita atau japri saya atau di WA Group. WA Group tidak saya kunci. Yang perlu teman-teman perhatikan pada hari ini, semoga pembelajaran pada hari ini tentang hari kiamat masuk ke dalam diri teman-teman dan mendapatkan ilmu sebagaimana seorang siswa dan juga saya sebagaimana seorang guru memberikan materi. Jika teman-teman ada merasa materi saya kurang atau apa, boleh dikasih saran melalui japri saya, teman-teman. Mungkin itulah pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini tentang hari kiamat. Jika ada salah saya mohon maaf, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.